Pernahkah Anda merasa tidak sendirian, meskipun Anda yakin tidak ada siapapun di dekat Anda? Pernahkah Anda merasakan hembusan angin dingin di ruangan yang tertutup rapat, atau mendengar bisikan samar di tengah kesunyian malam yang pekat? Mungkin Anda pernah melihat bayangan melintas di sudut mata Anda, lalu saat Anda menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Kita semua, setiap dari kita, hidup berdampingan dengan sebuah dimensi yang tak terlihat, sebuah realitas yang begitu dekat, namun seringkali tak terjamah oleh panca indera kita. Inilah dunia jin. Dan hari ini, kita akan membuka tirai, selangkah demi selangkah, untuk memahami rahasia alam jin. Seperti apa kehidupan mereka yang berjalan di samping kita? Sebuah pertanyaan yang selama ini mungkin hanya terlintas sebagai bisikan di benak Anda, atau menjadi misteri yang membuat tidur Anda sedikit terganggu. Apa yang akan saya ungkapkan hari ini mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap banyak hal, dan apa yang akan saya sampaikan di akhir video ini akan memberikan Anda sebuah pemahaman yang mengubah segalanya, sebuah kunci untuk hidup lebih tenang dan terlindungi. Saya adalah seorang penjelajah ilmu, seorang penutur kisah yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun merangkai serpihan-serpihan kebenaran dari Kitabullah, Sunnah Rasulullah, dan hikmah para ulama terdahulu. Saya bukan sekadar menceritakan dongeng, melainkan menghadirkan fakta-fakta yang tertulis rapi dalam lembaran-lembaran sejarah Islam, dan pengetahuan mendalam dari ayat-ayat suci Al-Quran serta hadits-hadits sahih yang seringkali terlewatkan dalam diskusi sehari-hari. Saya ingin Anda tahu, bahwa apa yang akan kita bahas bukan sekadar hiburan semata, namun sebuah perjalanan menuju pengetahuan yang bisa jadi merupakan jawaban atas berbagai kebingungan, kegelisahan, bahkan peristiwa-peristiwa aneh yang mungkin pernah Anda alami atau dengar dari orang-orang di sekitar Anda. Kita akan menyelami dunia yang sering disalahpahami, digambarkan dengan berbagai mitos dan tahayul, padahal hakikatnya adalah bagian dari ciptaan Allah yang luar biasa kompleks. Bayangkan sejenak, Anda hidup di dalam sebuah rumah yang luas. Anda tahu ada ruangan-ruangan lain di dalamnya, Anda tahu ada lorong-lorong tersembunyi, mungkin bahkan ada penghuni lain yang tidak kasat mata oleh Anda. Tidakkah rasa penasaran menggelitik hati Anda? Tidakkah ada sedikit rasa cemas tentang apa yang mungkin tersembunyi di balik pintu-pintu yang tertutup itu? Inilah yang terjadi pada kita. Kita hidup di bumi ini, bernapas di udara yang sama, melangkah di tanah yang sama, namun kita tidak sendirian. Ada makhluk lain yang juga menghuni dimensi ini, makhluk yang memiliki kesadaran, kehendak, dan bahkan peradaban mereka sendiri. Mengabaikan keberadaan mereka tidak akan membuat mereka lenyap. Justru, ketidaktahuan kita dapat membuat kita rentan, baik terhadap godaan, bisikan, bahkan gangguan yang mungkin tidak kita sadari asalnya. Rasa takut itu muncul dari ketidaktahuan. Namun, ketika cahaya pengetahuan menerangi kegelapan, rasa takut itu akan berubah menjadi kewaspadaan, dan kewaspadaan itu akan membimbing kita pada tindakan yang benar. Kita akan membahas tentang bagaimana interaksi manusia dan jin sebenarnya terjadi, dan apakah ada tanda-tanda kehadiran jin yang bisa kita kenali dengan akal sehat dan hati nurani yang jernih. Saya masih ingat betul, kisah seorang sahabat lama saya, sebut saja namanya Pak Hadi. Beliau adalah seorang pengusaha sukses di bidang properti, tetapi beberapa tahun lalu, usahanya tiba-tiba runtuh tanpa sebab yang jelas. Asetnya ludes, karyawannya satu persatu mengundurkan diri, dan rumah tangganya pun nyaris berantakan. Pak Hadi ini dulunya sangat religius, salatnya tak pernah bolong, sedekahnya pun rajin. Namun, setelah kemunduran ini, imannya mulai goyah. Beliau jadi mudah marah, sering mendengar suara-suara aneh di rumahnya, dan kadang merasa ada yang mengikuti saat beliau sendirian. Bahkan istri dan anak-anaknya pun merasakan aura negatif yang kuat. Mereka sudah mencoba berbagai cara, mulai dari pengobatan medis hingga terapi kejiwaan, namun tidak ada hasil. Hingga suatu hari, seorang ustaz kenalan saya datang berkunjung. Ustaz itu tidak banyak bicara, hanya melihat-lihat rumah Pak Hadi, lalu tersenyum tipis. Pak Hadi, katanya, Anda tidak sendiri. Ada sesuatu yang ingin Anda ketahui tentang dunia yang tak terlihat, tentang sebuah rahasia yang mungkin menjadi akar dari semua masalah ini. Ustaz itu kemudian mulai membimbing Pak Hadi untuk mendekatkan diri kembali kepada Allah, mengajarkan zikir-zikir tertentu, dan menjelaskan hakikat alam jin berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
Perlahan tapi pasti, perubahan mulai terjadi. Suara-suara aneh itu lenyap, suasana rumah menjadi tenang, dan Pak Hadi kembali menemukan kedamaian dalam ibadahnya. Usahanya memang tidak langsung bangkit, tetapi beliau belajar bahwa kuncinya adalah kekuatan batin, pengetahuan tentang alam gaib, dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Kisah Pak Hadi ini adalah bukti nyata bahwa pemahaman tentang dunia gaib ini bukanlah sekadar teori, melainkan memiliki implikasi nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Anda pernah mengalami sesuatu yang mirip dengan Pak Hadi. Mungkin Anda merasa ada yang salah dalam hidup Anda, namun Anda tidak bisa mengidentifikasi penyebabnya. Atau mungkin Anda hanya penasaran, ingin memahami lebih dalam tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang jin, atau hadits-hadits Nabi Muhammad yang menceritakan tentang interaksi beliau dengan mereka. Kita seringkali merasa asing dengan hal-hal yang tidak terlihat, menganggapnya hanya ada dalam cerita-cerita fiksi. Namun, sejatinya, keberadaan jin adalah bagian dari rukun iman yang harus kita yakini. Mereka bukan hantu, bukan sekadar imajinasi. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah, sama seperti manusia dan malaikat, namun dengan sifat dan karakteristik yang berbeda. Merasakan adanya bisikan keraguan, melihat hal-hal yang tidak masuk akal, atau bahkan mengalami ketakutan tanpa sebab yang jelas, ini semua bisa jadi adalah pintu gerbang untuk memahami bahwa alam ini lebih luas dan lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Dan jika Anda pernah bertanya-tanya, apakah jin bisa masuk ke tubuh manusia? Atau, apa perbedaan jin muslim dan jin kafir? Maka Anda berada di tempat yang tepat, karena sebentar lagi kita akan mengupas tuntas pertanyaan-pertanyaan fundamental ini. Mari kita selami lebih dalam hakikat penciptaan jin. Al-Quran menjelaskan dengan gamblang bahwa jin diciptakan dari api yang tidak berasap, berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah, dan malaikat dari cahaya. Ini adalah poin kunci pertama yang harus kita pahami. Asal-muasal yang berbeda menghasilkan karakteristik dan kemampuan yang berbeda pula. Mereka memiliki akal, kehendak, dan pilihan, sama seperti manusia. Ada yang beriman kepada Allah, ada pula yang kafir, bahkan menentang perintahnya. Iblis, sang penentang utama perintah Allah, adalah bagian dari golongan jin. Dia adalah salah satu jin yang dulunya beribadah dengan sangat tekun, namun kesombongannya membuatnya enggan bersujud kepada Adam, dan sejak saat itu, dia dan keturunannya bersumpah untuk menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Ini adalah inti dari konflik abadi antara kebaikan dan kejahatan di alam semesta. Mereka hidup di dunia ini, di dimensi yang berbeda namun beririsan dengan dimensi kita. Mereka bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihat mereka dalam wujud aslinya, kecuali jika mereka menjelma dalam bentuk lain atau atas izin Allah. Tapi tunggu, ada yang lebih penting dari sekadar keberadaan mereka. Bagaimana keberadaan mereka mempengaruhi hidup kita sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari? Inilah yang akan kita ungkap secara bertahap, dan apa yang akan saya sampaikan di akhir akan menghubungkan semua ini dalam sebuah pemahaman yang menyeluruh. Lalu, apa konsekuensi dari interaksi yang tak terlihat ini? Dampaknya sangat luas, bisa positif maupun negatif, tergantung pada jenis jinnya dan bagaimana kita menyikapinya. Jin-jin muslim, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, bisa jadi mendengarkan bacaan Al-Quran, bahkan ada yang beriman dan mendapatkan petunjuk. Mereka tidak akan mengganggu manusia yang beriman dan bertakwa. Sebaliknya, jin-jin kafir, atau yang dikenal sebagai setan, adalah musuh nyata bagi manusia. Mereka berupaya menyesatkan, membisikkan keraguan, menghasut permusuhan, bahkan menyebabkan penyakit dan gangguan fisik atau mental. Banyak kasus kesurupan atau gangguan sihir yang berakar pada ulah jin-jin jahat ini. Namun, penting untuk diingat bahwa jin tidak memiliki kekuasaan mutlak atas manusia. Kekuatan mereka terbatas, dan mereka hanya bisa mempengaruhi orang-orang yang lemah imannya, atau yang sengaja mencari bantuan kepada mereka melalui perbuatan syirik seperti sihir atau perdukunan. Mereka juga bisa mengambil keuntungan dari ketidakbersihan spiritual, dari rumah yang jarang disebut nama Allah, atau dari hati yang dipenuhi kemarahan dan dendam. Jadi, bukan hanya tentang keberadaan mereka, tetapi bagaimana kita memelihara diri kita dan lingkungan kita dari pengaruh negatif mereka. Kita akan membahas lebih jauh tentang perlindungan dari jin jahat,
dan bagaimana kita bisa menjaga diri kita tetap dalam lindungan Allah. Sekarang, kita masuk ke inti dari pengetahuan yang akan membuka mata Anda. Kita akan membahas secara terperinci tentang rahasia alam jin. Seperti apa kehidupan mereka yang berjalan di samping kita? Kunci utamanya adalah memahami bahwa kehidupan mereka sangat mirip dengan kehidupan manusia dalam beberapa aspek, namun sangat berbeda dalam aspek lainnya. Mereka memiliki masyarakat, keluarga, klan, bahkan peradaban. Mereka makan, minum, menikah, dan memiliki keturunan. Ya, mereka juga memiliki siklus hidup yang serupa, meskipun mungkin dengan rentang waktu yang jauh lebih panjang dari manusia. Hadits-hadits Nabi menyebutkan bahwa jin memiliki makanan tertentu, seperti tulang dan kotoran hewan, yang bagi mereka adalah santapan lezat. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kebutuhan fisik, meskipun berbeda dengan kita. Mereka juga memiliki tempat tinggal, yang bisa jadi di reruntuhan, di tempat-tempat kotor, di toilet, atau bahkan di rumah-rumah kosong yang ditinggalkan manusia. Namun, mereka juga memiliki kemampuan untuk bepergian dengan kecepatan luar biasa, menembus dinding, dan berpindah tempat dalam sekejap mata. Ini adalah kemampuan yang Allah berikan kepada mereka, yang tidak dimiliki manusia. Tapi tunggu, ada sebuah fakta yang lebih mendalam yang jarang diketahui, dan itu berkaitan dengan bagaimana jin bisa mempengaruhi nasib dan rezeki manusia, meskipun hanya atas izin Allah. Mereka tidak memiliki kemampuan menciptakan, hanya bisa mempengaruhi dan membisikkan. Jadi, semua adalah kembali kepada kehendak Allah. Metode untuk memahami dan berinteraksi secara aman dengan dunia jin, serta melindungi diri dari kejahatan mereka, sebenarnya sangat sederhana namun fundamental. Pertama, kuatkan tauhid dan iman Anda. Ini adalah perisai terkuat. Dengan bertauhid yang murni, meyakini hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang patut disembah dan tempat bergantung, maka jin-jin kafir tidak akan memiliki celah untuk mengganggu Anda. Semakin kuat iman seseorang, semakin kecil kemungkinan ia terpengaruh oleh bisikan dan godaan setan. Kedua, rajinlah membaca Al-Quran dan berzikir. Al-Quran adalah kalamullah yang memiliki kekuatan luar biasa. Ayat-ayat seperti ayat kursi, surat Al-Baqarah, dan 3 Qul, Al-Ikhlas, Al-Falah, An-Nas, adalah benteng yang kokoh. Membacanya secara rutin, terutama di pagi dan petang hari, sebelum tidur, dan ketika memasuki atau meninggalkan rumah, akan membuat jin-jin jahat menjauh. Ketiga, jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Jin menyukai tempat-tempat kotor dan bau. Bersihkan rumah Anda, buang sampah secara teratur, dan pastikan diri Anda selalu dalam keadaan suci, terutama saat akan beribadah. Keempat, jauhkan diri dari perbuatan maksiat dan syirik. Dosa-dosa ini adalah pintu masuk bagi setan dan jin jahat untuk mendekat dan mengganggu. Alkohol, perjudian, zina, dusta, dan segala bentuk kesirikan seperti mendatangi dukun atau meminta pertolongan selain kepada Allah, adalah undangan terbuka bagi mereka. Kelima, seringlah berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Doa adalah senjata mukmin. Nabi Muhammad mengajarkan banyak doa perlindungan dari kejahatan jin dan setan, seperti doa saat masuk dan keluar WC, saat makan, saat bepergian, dan saat tertimpa musibah. Ingatlah, bahwa pemahaman tentang kisah jin dalam Islam ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan kita pengetahuan agar kita bisa hidup lebih bijaksana dan terhindar dari mara bahaya. Maka, untuk mengoptimalkan pemahaman dan aplikasi ini dalam hidup Anda, mulailah dengan langkah kecil namun konsisten. Jangan menunggu gangguan muncul baru Anda bertindak. Jadikan ini sebagai gaya hidup spiritual Anda. Awali hari Anda dengan zikir pagi, bacalah ayat kursi setiap selesai salat fardu. Biasakan diri untuk membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, dan surat Al-Kahfi setiap hari Jumat. Jika Anda merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, bacalah ayat kursi dengan penuh keyakinan dan tiupkan ke telapak tangan Anda, lalu usapkan ke seluruh tubuh Anda. Ajarkan kepada keluarga Anda tentang pentingnya menjaga kebersihan, baik fisik maupun spiritual. Pastikan Anda menyebut nama Allah setiap kali memulai sesuatu, baik itu makan, minum, atau masuk ke rumah.
Dan jika ada pertanyaan di benak Anda seperti, bagaimana cara agar doa saya terkabul, terkait perlindungan dari jin? Jawabannya adalah dengan keikhlasan, keyakinan, dan terus-menerus memohon hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk lain. Ingatlah, manusia diberikan akal dan kehendak bebas, sedangkan jin, meskipun memiliki kekuatan tertentu, juga tunduk pada hukum alam dan kekuasaan Allah. Ini adalah hakikat rahasia alam jin. Seperti apa kehidupan mereka yang berjalan di samping kita, yang sesungguhnya. Mereka hidup berdampingan, tetapi kita memiliki segala perangkat untuk hidup damai dan terlindungi di samping mereka. Asalkan kita berpegang teguh pada tali agama Allah. Wahai jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran, setelah kita menyingkap berbagai rahasia dan memahami hakikat keberadaan mereka, kini saatnya kita menutup perjumpaan ini dengan sebuah doa. Doa yang mengokohkan iman kita, doa yang menjadi perisai bagi jiwa dan raga kita, dan doa yang mempertegas bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mencari perlindungannya dalam setiap langkah kehidupan. Marilah kita angkat kedua tangan kita, dengan hati yang penuh harap dan keyakinan, memohon kepada Tuhan semesta alam. Ya Allah, Rabb kami, Engkau yang maha mengetahui segala yang gaib dan yang tampak. Engkau yang menciptakan alam semesta ini dengan segala keajaibannya, termasuk penciptaan jin dari api. Kami bersaksi bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan tiada sekutu bagi MU. Ya Allah, kami memohon kepada MU perlindungan sempurna dari segala kejahatan jin, dari bisikan setan yang menyesatkan, dari godaan iblis yang senantiasa ingin menjauhkan kami dari MU. Lindungilah kami dari segala bentuk sihir, santet, dan gangguan yang datang dari makhluk MU yang jahat. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya dalam hati kami, sebagai pelindung di setiap langkah kami, dan sebagai petunjuk dalam kegelapan. Kuatkanlah iman kami, ya Allah, agar kami senantiasa teguh di jalan MU, tidak goyah oleh keraguan, dan tidak takut oleh ancaman. Berilah kami pemahaman yang jernih tentang rahasia alam jin, seperti apa kehidupan mereka yang berjalan di samping kita, agar kami dapat hidup dengan penuh kewaspadaan, namun tanpa ketakutan yang berlebihan, karena kami tahu Engkaulah sebaik-baik pelindung. Jadikanlah rumah kami tempat yang penuh berkah, yang senantiasa disebut nama MU, agar jin-jin jahat menjauh dan malaikat rahmat senantiasa hadir. Ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa taat kepada perintah MU dan menjauhi larangan MU. Mudahkanlah segala urusan kami, luaskanlah rezeki kami, dan berilah kami kesehatan jasmani dan rohani. Limpahkanlah rahmat dan karunia MU kepada kami, kepada keluarga kami, dan kepada seluruh umat muslim di dunia ini. Dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul hatimah, sebagai hamba-hamba MU yang Engkau ridai. Amin, ya Rabbal Alamin.